Ini kayaknya ini. Dan akhirnya kita menemukan rumah yang kita cari ini. Akhirnya kita putuskan biarkan gue sama Bu Tata aja yang turun. Dan kali ini gantian Adama sama Fiona untuk dengar dari headphone. Jadi kalau ada apa-apa biarkan mereka langsung meluncur ke TKP di situ. Permisi. Ada orang di rumah. Ya. Ada. Cari Halo siapa? Bu, maaf kita mau tanya nih Bu. Kita mau cari orang di sini ada yang namanya Rinto. Rinto? Iya. Ibu, maaf nih kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, silakan masuk. Halo Bu, maaf ganggu waktunya, saya Bacun. Ini Bu Tata. Jadi ya Bu, kita berdua mau cari orang nih Bu, namanya Pak Rinto. Dan kita tahu informasinya dari kantor yang sebelumnya yang ada di depan situ Bu. Nah, karyawan situ bilangnya katanya dia sempat ngelihat Pak Rinto ini cuci-cuci mobil di rumahnya Ibu gitu. Ya memang saya suka suruh cuci mobil karena kan tugas dia sebagai supir. Mantan supir saya dulu dia bekerja di sini. Dia ini udah dipecat jadi supir. Karena apa? Karena kinerjanya udah nggak bener lagi. Parkir mobil, kegores mobil saya, mobil tuh. Itu udah sering kali dia sering minjem uang sama saya kan. Alasannya katanya istrinya sakit lah, anaknya sakit lah. Sebulan bisa berapa kali itu minjem uang sama saya. Mas kesini ada apa nih? Ada urusan utang atau gimana? Iya Bu, jadi kedatangan kita ke sini tuh sebenarnya bukan ada masalah tentang utang-utang itu Bu. Justru kita ini mau ketemu sama Pak Rinto dan ini adalah Bu Tata. Saya mantan istrinya, Bu. Mantan istrinya Pak Rinto? Iya. Loh, dia bilang sama saya udah meninggal katanya. 2 kali udah gue denger. Dibilang sama majikan ini katanya Ibu Tata ini, istrinya ini katanya udah meninggal. Ini apa-apaan nih Pak Rinto? Ya ini lihat sendiri, ini masih hidup, masih ada. Sebentar, saya jelaskan. Saya sebenarnya sama dia itu enggak pisah resmi. Ya kita pisah-pisah begitu aja. Saya mencari dia itu karena saya ingin ketemu dengan ketiga anak saya, Bu. Sudah 10 tahun saya pisah sama anak saya. Tolong Ibu kalau tahu alamatnya kasih tahu saya. Alamat-alamatnya, nomor telepon. Untuk alamatnya saya nggak tahu. Untuk alamatnya saya tidak tahu ya. Tapi kalau istrinya saya tahu itu dia jualan es campur di seberang jalan sana. Kalau mau cari Pak Rinto, cari aja katanya ke tempat istrinya yang jualan es campur. Kita langsung buru-buru, kita langsung pamit. Karena infonya gue rasa katanya udah dapet juga, kita langsung balik lagi ke mobil. Kita kasih tahu ke anak-anak kondisinya seperti apa. Jadi Pak Rinto udah dipecat. Iya. Kira-kira dapat nggak alamat Pak Rinto sekarang? Ya buru-buru yang ada kita juga malah disewatin ya Bu ya sama cuman ibu informasinya tadi ini yang tukang jual es itu suruh nanya kita ke sana. Dan langsung aja kita meluncur ke tempat es campur di mana istrinya Pak Rinto itu berada. Akhirnya kita putuskan untuk gue sama Adama aja yang turun. Kita pura-pura jadi pelanggan di situ. Kita sambil pesen es campurnya, kita ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit. Sendirian aja kerja Bu? Ya sendiri aja. Gak ada yang bantuin gitu atau sewa orang gitu Bu? Terus akhirnya dia juga kepancing nih. Kepancing dari apa yang kita obrol-obrolin bareng. Dan dia ini ternyata memang ada suami. Suaminya ini kerja di ruko yang memang gak jauh dari tempat dia punya usaha es campur itu. Suami saya sebelum sama saya dia sempat nikah dan nikah sama saya bawa anak 3. Terus sama saya punya anak lagi 2. Masih dia Tapi- udah banyak. Tapi akur-akur aja ya Bu ya sama anak-anaknya ya. Ya sama anak sih alhamdulillah akur-akur. Kalau sama suami Bu? Saya tuh kalau sama suami kalau deket gitu ya berantem terus lah, cekcok terus. Bu cekcok kenapa sih Bu? Ya nggak tahu juga ya suami saya orang suka curiga-curiga gitu. Kenapa Bu suka curigaan? Ya saya juga nggak tahu ya mungkin karena dia juga dulu kan dia karena apa sih dulu dia punya istri katanya sih istrinya pernah selingkuh gitu. Ngomong apa dia? Gimana gak kemaluan ngomongnya? Tuh, kan sama aja sama kakak ipar saya tadi. Terus akhirnya lama-lama kepancing dapet lah gitu kan dia cerita banyak soal Ibu Tata ini. Mantannya itu pokoknya udah nggak mau ngurus anak, anaknya bandel-bandel semua. Sekarang sama saya yang nurut semuanya.
Bisa turun aja, Mbak. Bu, jangan dong. Aduh, Bu. Enggak. Saya harus turun. Saya harus turun, Mbak. Lepas. Ibu Tata marah dan mau turun dari mobil. Gue udah berusaha tarik dan mencegah. Iya, sering jalan sama laki-laki. Coba. Mbak jangan ngomong sembarangan ya. Mbak siapa datang-datang marah-marah di sini? Saya ini mantan istrinya Rinto. Tapi kan kenyataan Mbak kayak gitu. Kenyataan apa? Tuh, anaknya sendiri bandel-bandel. Kronologinya ceritanya gimana ya? Saya sama Rinto. Saya kabur dari rumah itu ada alasannya, Mbak. Nggak asal kabur-kabur aja. Memang si Rinto tuh nggak jelas jadi bapak. Nggak benar jadi bapak. Kalau ibu yang baik nggak mungkin keluar dari rumah. Kalau bapaknya imamnya nggak baik, nggak seperti itu berantakan. Gue juga bingung di situ untuk kayak gimana yang namanya ibu-ibu, aduh udah mulutnya tuh udah kemana-mana, udah recet banget, masing-masing tuh udah adu mulut. Emang isi tuh yang nggak tahu diri, si itu yang pergi sama laki-laki lain. Ngomong ya, mau tampar saya. Ibu, nggak boleh pakai tampar-tampar begitu. Apaan sih ibu? Masing-masing punya argumen sendiri. Bingung akhirnya kita menengahi, terus sampai akhirnya keceplosan juga si Ibu Tata ini bilang. Bin aja gimana sih? Ibu yang nggak benar, ini buktinya pelanggan saya udah. Pelanggan apa? Ini teman-teman saya tahu. Bu Tata membongkar semuanya. Oh, jadi kalian tuh dari tadi nanya-nanya saya, kalian udah sekongkol ya? Enggak, Bu, bukan maksud itu, Bu. Nah ini buktinya. Udahlah, Yaudah. sekarang pergi dari sini dah. Istri Pak Rinto makin ngamuk. Sampai kita semua diusir-usir, sampai gua mau bayar pun ditolak sama dia. Gue sama Adama kena semprot juga sama istrinya Pak Rinto. Gue langsung buru-buru ke mobil sama Adama. Di situ Fiona juga mungkin udah nungguin. Udah ricuh. Ribet banget. Kita diusir. Diusir kita. Kita dapat informasi apa? Nah kalau dari sana, itu si ibu bilang tadi tuh yang dia bilang bahwa Pak Rinto tuh deket-deket sini nih ruko. Kerjanya di ruko itu dah. Sana aja deh. Udah langsung deh. Dan akhirnya kita langsung menuju ke ruko tempat Pak Rinto bekerja. Kita langsung meluncur, kita cari-cari. Sesampainya di sana, yang turun hanya Bacun, Ibu Tata, dan Adama. Iya kayak tempat gym gitu rukonya. Aneh juga sih isinya kok ada tempat nge-gym. Gue masuk di situ dan ternyata di situ ada instruktur fitness atau instruktur nge-gym. Di situ gue minta ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Maaf ganggu nih Pak. Kita lagi mau mencari orang nih Pak. Nah kebetulan kita dapat info dari Sampur yang ada di depan itu Pak, yang di depan jalan raya itu. Kita lagi mau cari yang namanya Pak Rinto. Ya dan Bu Tata ini sebetulnya adalah mantan istrinya dari Pak Rinto yang memang udah lama nggak ketemu ya Bu ya. Dan memang kita juga selain pengen ketemu sama Pak Rinto sendiri, Bu Tata ini pengen ketemu sama anak-anaknya. Dan makanya itu Pak kita datang ke sini buat cari infonya sama Bapak juga. Kalau misalnya ada, boleh kita ketemu Pak? Wah, dia nggak ada. Nggak ada. Maksudnya dia udah nggak kerja di sini? Atau lagi cuti atau gimana ya? Ya, itu sudah berhenti. Sudah berhenti. Pak Rinto tidak kerja di situ. Pak Rinto nggak ada lagi di situ. Alias Pak Rinto dipecat di tempat fitness itu. Pak, kalau boleh tahu itu Pak Rinto sekarang kerja di mana Pak? Atau mungkin Bapak pernah lihat dia di mana gitu Pak? Ya. Pak, pernah nggak Pak? Kalau pastinya saya nggak tahu. Pastinya saya nggak tahu. Cuman kalau saya suka lewat jalan depan itu, dia suka ada di nongkrong di ruko minimarket ya. Nah, dia suka di situ. Oh, suka nongkrong di situ Pak ya? Iya. Kita belum tahu tuh pekerjaannya apa, kita nggak tahu. Nggak ada basa-basi lagi, langsung aja kita meluncur ke minimarket yang udah dikasih tahu sama instruktur itu.